Halo cuy, kembali lagi bersama Bang Jat. Di channel ini, gue akan membagikan informasi tentang dunia sepak bola. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Lengkap sudah komposisi semifinalis Piala Dunia 2022. Yang babak 4 besar ini bakal dimainkan mulai Rabu pagi nanti, tanggal 14 Desember tahun 2022, dibuka pertandingan antara Argentina versus Kroasia, disusul Prancis versus Maroko sehari kemudian. Wakil Amerika Selatan dan Afrika, menghadapi wakil Eropa dalam perebutan tiket ke babak final. 4 besar Piala Dunia 2022 menghasilkan komposisi 2 tim Eropa dan masing-masing satu dari Amerika Selatan dan Afrika. Prancis dan Kroasia menjaga tren Eropa yang selalu mengirim setidaknya 2 wakil di semifinal Piala Dunia sejak 2006. Tahun di mana Eropa memulai dominasinya di Piala Dunia yang hingga 3 edisi setelahnya terus dimenangkan wakil-wakil benua biru. Dari Italia pada 2006, Spanyol 2010, Jerman 2014, dan Prancis 2018. Prancis sebagai pemenang edisi terakhir, masih menjaga peluangnya untuk back-to-back juara dunia dan jadi yang pertama sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Dan menariknya, Prancis bisa saja mewujudkannya dengan mengalahkan lawan yang sama, Kroasia, yang juga kini menembus semifinal dan bakal bertemu Argentina. Kalau sampai skenario ini kejadian, maka sekali lagi Piala Dunia jadi milik tim Eropa dan mempertebal gap dominasi sepak bola benua biru. Saat ini, 4 edisi Piala Dunia terakhir memunculkan pemenang dari perwakilan Eropa. Padahal sebelumnya, pemenang Piala Dunia dari benua yang sama secara berturut-turut hanya bertahan sampai 2 edisi. Meskipun memang selama ini baru dari Eropa dan Amerika Selatan saja yang pernah menjuarai Piala Dunia. Eropa pun bukan cuma memenangkan 4 Piala Dunia terakhir, tapi juga memborong semua tempat semifinal di 2 dari 4 edisi terakhir. Persisnya pada 2006 dan 2018 lalu, sebelumnya, hanya 3 edisi Piala Dunia yang semifinalnya berisi hanya tim Eropa. Yakni pada 1982, 1966, dan 1934, dan pada 2022 ini, dominasi Eropa memborong seluruh tempat di semifinal pun bisa saja kejadian jika saja Belanda dan Portugal menang di perempat final. Yang berarti bakal memunculkan kedua negara tersebut di semifinal bersama dengan Prancis dan Kroasia yang dengan heroiknya mengalahkan Brasil di perempat final. Brasil, tim unggulan yang paling difavoritkan menjuarai turnamen di Qatar kali ini, harus pulang kampung lebih cepat setelah disingkirkan Kroasia di perempat final via adu penalti. Brasil yang digadang-gadang menjadi penutup dominasi Eropa di Piala Dunia, malah jadi pesakitan di babak yang masih cukup dini. Dan dengan tersingkirnya Brasil, maka harapan menyudahi dominasi Eropa di Piala Dunia, beralih ke pundak Maroko dan Argentina. Maroko juga secara heroik mengalahkan Portugal di perempat final, yang dari awal turnamen sebenarnya juga sudah membalikkan segala prediksi dengan memuncaki grup yang berisi Belgia dan Kroasia. Berlanjut mengalahkan Spanyol di 16 besar dan Portugal di perempat final. Dan, dari nama-nama yang disebut tadi, seluruhnya adalah jajaran tim elit Eropa yang semula diperhitungkan di turnamen ini. Tapi inilah Piala Dunia sebagaimana yang sudah-sudah. Selalu saja ada kisah heroik dari tim kuda hitam, dan 2022 ini menjadi waktunya bagi Maroko. Maroko menjadi tim Afrika dan negara Arab pertama mencapai semifinal Piala Dunia. Namun akankah Achraf Hakimi dan kawan-kawan mampu melanjutkan momentum dan kembali bikin kejutan dengan menembus partai final? Ceritanya pun serasa seperti skenario film bagi Maroko. Karena setelah melewati tim-tim top Eropa untuk sampai sejauh ini, mendekati babak akhir, mereka dipertemukan jagoan utama benua biru pemegang predikat juara bertahan di turnamen kali ini, Prancis. Tapi tentu, Maroko bisa sangat percaya diri untuk laga kali ini. Maroko belum terkalahkan sepanjang turnamen yang nyaris seluruh lawannya adalah tim-tim Eropa. Dan Maroko bahkan belum sekalipun dijebol tim Eropa sepanjang gelaran turnamen kali ini. Maka, kalau ada tim yang pantas jadi peruntu dominasi Eropa di Piala Dunia, maka Maroko lah yang pantas melakukannya, berkaca pada catatannya sepanjang turnamen. Maroko bakal kembali mendapat lawan Eropa jika di laga semifinal lain Kroasia sukses mengalahkan Argentina.
Namun jika Argentina yang akhirnya keluar sebagai pemenang, maka ini bakal jadi final Piala Dunia pertama yang tak diikuti tim Eropa sejak 1950 ketika Uruguay mengalahkan Brasil di laga final. Inilah satu dari hanya 2 final Piala Dunia tanpa tim Eropa, yang sebelumnya terjadi pada final Piala Dunia pertama yang mempertemukan Uruguay dan Argentina. Uruguay keluar sebagai juara, 72 tahun sudah, sejak terakhir kali tim Eropa tak mencapai final Piala Dunia. Dan untuk mematahkan rekor tersebut, bakal menjadi tantangan besar bagi Argentina dan Maroko. Kroasia dan Prancis adalah finalis Piala Dunia sebelumnya, yang tentu saja bakal menjadi sangat menarik dan dramatis jika rematch antara keduanya terjadi di Lusail Stadium pada tanggal 18 Desember nanti. Tapi tentu, final antara Argentina dan Maroko pun juga bakal sangat memorable karena bukan hanya yang pertama tanpa tim Eropa dalam 72 tahun, tapi juga menjadi yang pertama sepanjang sejarah mempertemukan perwakilan Amerika Selatan dan Afrika di partai puncak perebutan trofi paling ikonik di bumi tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel ini.